Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Kholifi dengan nomor induk mahasiswa 430102001440 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tentang perancangan sistem informasi. Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Syarat-syarat sistem yaitu yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses, arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Secara garis besar, sistem terbagi ke dalam dua macam, yakni yang pertama sistem fisik, yaitu kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik, serta dapat diidentifikasi secara nyata tujuan-tujuannya. Yang kedua, sistem abstrak, sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasikan secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Karakteristiknya adalah yang pertama organisasi, yang kedua interaksi, yang ketiga interdependensi, yang keempat integrasi, yang kelima tujuan pokok. Yang selanjutnya ada klasifikasi sistem. Di antaranya ada yang pertama deterministik system, yang kedua probabilistik system, yang ketiga open system, yang keempat closed system, yang kelima relatively closed system, yang keenam artificial system, yang ketujuh natural system, dan yang terakhir yaitu managed system. Yang selanjutnya adalah metode sistem. Yang pertama ada black box approach, yaitu suatu sistem yang dimana input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Yang kedua ada analytic system, yaitu suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki kesistematisan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidakefektifan dan biaya. Yang selanjutnya yaitu analisis sistem. Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem, yaitu yang pertama identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga analis, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat report, yaitu membuat laporan dari analisis. Yang selanjutnya yaitu tentang perancangan sistem. Perancangan sistem terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logika atau perancangan makro. Yang kedua perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Oke, lanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang metode pengembangan sistem informasi. Sebelum memulai mengembangkan sebuah sistem informasi, yang perlu untuk dilakukan adalah memilih metode apa yang akan digunakan. Dalam dunia teknologi informasi terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama ada waterfall, merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase berurutan dan sistematis. Metode ini terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama ada rekayasa sistem, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima integration dan testing, yang keenam verifikasi, dan yang ketujuh operation dan maintenance. Yang selanjutnya yaitu rapid application development, merupakan metode pendekatan untuk membangun aplikasi. Penerapannya adalah yang pertama ada pemrograman berbasis komponen bukan prosedural. Yang kedua penekanan pada penggunaan ulang komponen perangkat lunak yang telah ada. Yang ketiga pembangkitan kode semi otomatis atau otomatis. Yang keempat bekerja secara tim dengan teknik incremental. Yang selanjutnya ada metode extreme programming, adalah metode pengembangan yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, scientific, dan menyenangkan, cenderung menggunakan object oriented. Tahapan yang harus dilalui yaitu ada planning, desain, coding, dan testing. Yang selanjutnya yaitu metode prototyping, merupakan metode pengembangan sistem yang didasarkan pada working model. Dengan menggunakan metode ini, proses pengembangan menjadi lebih cepat dan ekonomis. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, user berperan aktif dalam pengembangan sistem. Dua, waktu menjadi lebih singkat. Yang ketiga, adanya komunikasi antar user dengan programmer. Yang keempat, programmer dapat bekerja lebih baik. Kekurangannya adalah yang pertama, kualitas aplikasi belum teruji. Yang kedua, teknik perancangan kurang baik. Dan yang ketiga, bahasa dan algoritma yang digunakan sederhana. Oke, di sini saya Askar Nafil Umam dengan NIM 30102000136. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya tangkap dari setengah semester ini. Jadi di sini saya mengambil materi metode pengembangan sistem informasi.
Nah, metodenya ada dua di sini. Apa saja? Yang pertama adalah Sipral. Yang kedua adalah metode FATS. Jadi yang pertama, metode Sipral ini adalah metode yang dikembangkan oleh Berli Borlam pada makalahnya. Nah, Berli ini menjelaskan bahwa metode Sipral ini merupakan metode yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar dan prosesnya yang dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek sehingga dapat akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan oleh penggunanya. Itu metode Sipral yang dijelaskan oleh Berli di makalahnya. Nah, metode Sipral ini adalah salah satu metode yang mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Modelnya seperti merupakan pengguna dari model model portable, prototyping kalau nggak salah ya, itu. Jadi mempunyai model-model yang lain. Nah, model seperti ini menekankan pada risiko analisa risiko yang setiap tahapannya. Nah, selanjutnya adalah metode FAST. Metode FAST ini adalah metode di mana ada penerapan teknik sistem ya. Jadi ada di mana fase-fasenya. Nah, pengertian divisi lingkupnya adalah pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan diteliti tingkat dan ruangan lingkup proyek, atau yaitu sebagai menggunakan perangkat PSS atau bisa kontrol juga, servis dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menemukan inti dari masalah-masalah yang ada di dalamnya. Problem-problemnya itu apa aja yang di dalamnya. Kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak manajemen atau pemerintah. Itu divisi lingkupnya. Nah, analisis permasalahannya adalah apa? Ada yang muncul pada sistem yang baru sebelumnya. Dalam hal ini, proyek yang dihasilkan dari tahap kemarin adalah kunci utamanya. Hasil dari tahapan ini adalah peningkatan formula sistem yang akan memberikan keuntungan dari segi bisnis perusahaan tersebut. Hasil lain dari tahapan ini adalah sebuah laporan yang menerangkan tentang problems dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mutaki dengan NIM 43010200016. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko pengembangan SIM. Risiko adalah suatu umpan balik negatif yang timbul dari suatu kegiatan dengan tingkat probabilitas berbeda untuk setiap kegiatan. Pada dasarnya, faktor risiko ini dalam suatu perencanaan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori risiko, yaitu yang pertama katastrofik atau bencana, kritikal atau kritis, marginal atau kecil, negligible atau dapat diabaikan. Adapun pengaruh atau dampak yang ditimbulkan terhadap suatu proyek sistem informasi dapat berpengaruh kepada nilai unjuk kerja dari sistem yang dikembangkan, biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang mengembangkan teknologi informasi, dukungan pihak manajemen terhadap pengembangan teknologi informasi, dan skedul waktu penerapan pengembangan teknologi informasi. System Development Life Cycle atau yang disingkat sebagai SDLC adalah suatu tahapan proses perancangan suatu sistem yang dimulai dari tahapan investigasi, pembangunan, implementasi, operasi atau perawatan, serta tahap penyelesaian. Dari dasar tersebut, strategi penerapan manajemen risiko perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dengan tingkat probabilitas yang berbeda untuk setiap komponen pengembangan sistem informasi. Pola pendekatan manajemen risiko juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor pada sistem development life cycle atau yang disingkat sebagai SDLC yang terintegrasi, yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor risiko yang timbul dan diuraikan di setiap tahap perancangan sistem yang tersusun sebagai tahapan yang pertama adalah investigasi,
Sistem ini didefinisikan menyangkut ruang lingkup pengembangan yang akan dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dari manajemen risiko pada tahapan ini adalah faktor risiko yang mungkin terjadi dari suatu sistem informasi diidentifikasikan, termasuk di dalamnya masalah serta konsep pengoperasian keamanan sistem yang semuanya bersifat strategis. Tahapan kedua, pembangunan. Pada proses ini faktor risiko diidentifikasikan selama tahap dilalui dapat berupa analisa atas keamanan serta sampai dengan kemungkinan yang timbul selama masa konstruksi serta dilaksanakan. Selanjutnya dalam tahapan ketiga, implementasi. Pada tahap ini faktor risiko dirancang guna mendukung proses pelaksanaan atas implementasi sistem informasi sehingga kebutuhan real di lapangan. Pada tahapan keempat, pengoperasian dan perawatan. Pada tahap ini manajemen risiko lebih menitik beratkan pada kontrol berkala dari semua faktor yang menentukan berjalannya sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak, analisa sumber daya manusia, analisa basis data, maupun analisa atas jaringan sistem informasi yang ada. Pada tahapan yang terakhir, kelima, penyelesaian atau penyebaran. Manajemen risiko yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah memastikan suatu proses pemusnahan atas komponen-komponen yang sistem informasinya dapat berjalan dengan baik, terkelola dari segala keamanan. Setelah pola pendekatan manajemen risiko ini didefinisikan dalam masing-masing tahap SDLC, maka tahap selanjutnya adalah menilai manajemen risiko dalam metodologi tertentu. Upaya memberikan penilaian atas dampak risiko dalam pengembangan sistem informasi perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran atas besar atau kecilnya suatu dampak ancaman yang mungkin timbul selama proses pengembangan sistem. Perkenalkan, nama saya Raffi Sazuri, NIM 43010200027. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Metode Penelitian Risiko. Metodologi penelitian risiko pengembangan sistem informasi dapat diuraikan menjadi 9 langkah, yaitu langkah pertama menentukan karakteristik sistem. Pada langkah pertama ini, batasan suatu sistem yang akan dikembangkan diidentifikasikan, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem interface, data dan informasi, sumber daya manusia yang mendukung sistem IT, tujuan dari sistem dan data kritis, sistem dan data sensitif. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, mengidentifikasikan ancaman-ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Sumber ancaman dapat muncul dari kegiatan pengolahan informasi yang berasal dari 3 hal utama. Yang pertama yaitu ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Langkah ketiga, identifikasi kelemahan. Kelemahan dari suatu sistem adalah suatu kesalahan yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh sumber ancaman yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kemudian langkah keempat, yaitu analisa pengawasan. Metode pengawasan terdiri atas metode yang bersifat teknis maupun non-teknis. Kategori ini dapat diklarifikasikan dalam 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan preventif adalah upaya untuk mencegah upaya pelanggaran atas polisi keamanan, seperti pengaksesan atas sistem IT atau tindakan lain. Kedua, yaitu pendekatan detektif adalah cara untuk memperingati pengguna atas terjadinya pelanggaran atau mencoba pelanggaran atas polisi keamanan yang ada. Langkah kelima adalah menerapkan beberapa kemungkinan. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mendefinisikan skalabilitas seperti motif dan kapabilitas dari sumber ancaman. Langkah selanjutnya, langkah keenam, yaitu analisa dampak. Analisa dampak merupakan langkah untuk menentukan besaran dari risiko yang memberi dampak terhadap sistem secara keseluruhan. Langkah selanjutnya, langkah ketujuh, tahap penentuan resiko. Dalam tahap ini, dampak risiko didefinisikan dalam bentuk matriks sehingga risiko dapat terukur. Bentuk dari matriks tersebut dapat berupa matriks 4x4 atau 5x5 yang tergantung dari bentuk ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Langkah ke-8,
Rekomendasi kontrol. Langkah terakhir dari pekerjaan ini adalah pembuatan laporan hasil investigasi atas resiko bidang sistem informasi. Laporan ini bersifat laporan manajemen yang digunakan untuk melakukan proses mitigasi atas resiko di kemudian hari. Langkah 9 yaitu dokumentasi hasil pekerjaan. Pendekatan manajemen resiko dalam pembangunan IT merupakan proses penting untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi saat IT tersebut dalam proses pengembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.